Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini, mari kita bersama-sama membangun ibadah keluarga yang akan tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Di dalam ibadah keluarga kali ini, kita masih dalam rangkaian Pekan Anak. Oleh karena itu, pada saat ini ibadah keluarga kita akan dilayani oleh anak-anak. Mari pada saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Ibadah keluarga kami pada saat ini, kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita memuji dari Kidung Ria nomor 4, Allah ditinggikan. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Jemaat terkasih, mari pada saat ini kita bersama-sama mengakui segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, yang tentu kita sebagai manusia seringkali melakukan segala pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan untuk itu pada saat ini mari kita melakukannya dengan kita menyanyikan sebuah pujian dari pujian rohani Selidiki Aku. Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami alami, segala sesuatu yang kami terima, itu semua adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Terkhusus pada saat ini, kami memiliki kesempatan untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam sebuah persekutuan keluarga. Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai manusia, sekalipun kami mendapatkan berkat dan anugerah daripada Tuhan, tetapi kami tidak luput dari kesalahan. Untuk itu pada saat ini kami hendak mengakui segala keterbatasan, segala bentuk pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Baik itu yang kami lakukan di tengah keluarga kami, yang menyakiti hati suami, yang menyakiti hati istri kami, dan bahkan menyakiti hati anak-anak kami. Yang itu semua tentunya membuat hati Tuhan kecewa, mendukakan hati Tuhan. Untuk itu ya Allah, pada saat ini dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan untuk itu ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami hendak lebih jauh lagi di dalam perenungan dan di dalam ibadah kami, di dalam ibadah keluarga ini, kami memohon ampun kepada Tuhan supaya kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami supaya kami bisa lebih lagi berusaha untuk menjauhi segala larangan dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengakui segala keterbatasan kami. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan untuk kami bisa beribadah. Pada saat ini, kami akan membaca juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dari kitab Kejadian 27 ayat 30-38. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengarkan perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan menipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah yang tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia sebagai tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kuberkali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian, "Firman-Mu pelita bagiku."
pas yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini, yaitu di dalam Kejadian 27 ayat ke-38 bagian akhir, yaitu hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lirik lagu yang akan saya bacakan. Nah, ini saya bacakan karena saya tidak bisa menyanyi. Jadi saya bacakan yang liriknya demikian. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut. Sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Nah, tentu dari kita tidak asing dengan lirik lagu yang saya bacakan tadi. Sekali lagi karena saya tidak bisa menyanyi, jadi saya bacakan. Tapi jenengan pasti familiar dengan lagu itu. Sebuah lagu rohani yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Nikita. Nah, Nikita, lagunya banyak sekali tentunya, dari dia sejak anak-anak sampai dia sudah dewasa tetap menjadi penyanyi rohani. Dan lirik tadi salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Nikita yang berjudul Di Doa Ibuku. Dan tema kita pada saat ini adalah doa orang tua. Lagu yang saya bacakan tadi menceritakan bahwa tanpa diketahui oleh anaknya, seorang ibu itu bertelut, seorang ibu itu berdoa. Orang tua berdoa bagi anak-anaknya tentu tanpa bicara dulu sama anaknya bahwa, "Nak, kamu akan ibu doakan." Orang tua biasanya berdoa secara diam-diam dan di setiap doanya itu pasti terselip nama anaknya. Nah, itu yang dipersaksikan melalui lagu tadi. Di suatu sore nan sepi, ibu bertelut, ibu sujud berdoa, dan si anak mendengar bahwa namanya disebutkan oleh ibunya dalam doanya. Dan memang begitulah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, cara orang tua mengasihi anaknya itu memang tidak banyak bicara, tetapi langsung kepada tindakannya. Nah, pada saat ini di dalam lagu tadi, orang tua mengasihi anaknya dengan cara mendoakan secara diam-diam tanpa diminta oleh anaknya. Bacaan kita kali ini mengisahkan tentang betapa pentingnya berkat itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Berkat dari orang tua itu terkhusus dalam bacaan kita diminta oleh Esau kepada bapaknya, yaitu Iskak. Nah, mengapa Esau sampai meminta berkat itu kepada Iskak? Padahal Esau itu anak pertama, anak sulung. Tapi dalam bacaan tadi diceritakan bahkan dia menangis dengan sangat, dengan suara keras untuk meminta berkat kepada Iskak, yaitu bapaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tradisi Israel, yang namanya ahli waris di sebuah keluarga itu akan jatuh kepada anak laki-laki yang sulung. Nah, di dalam keluarga Iskak, anak laki-laki yang sulung itu ada dua. Mengapa ada dua? Karena anak Iskak itu dilahirkan melalui rahim Ribka secara kembar, yaitu Esau dan juga Yakub. Namun ketika dilahirkan tidak mungkin kan kalau yang dilahirkan itu secara bersamaan dua-duanya. Tetapi yang lahir duluan, yang keluar dari kandungan terlebih dahulu adalah Esau. Oleh karena itu Esau menjadi anak yang sulung hitungannya kalau dalam keluarganya Iskak. Dan pada suatu ketika Iskak itu sudah tua, Iskak meminta kepada Esau untuk pergi berburu mencari binatang buruan, dan kemudian Iskak meminta kepada Esau juga untuk memasak hasil buruannya itu kemudian dihidangkan kepada sang ayah, kepada bapaknya yaitu Iskak. Nah, ketika hidangan itu nanti selesai dinikmati, kemudian Iskak akan memberkati Esau sebagai anak sulung.
Namun ketika Iskak sedang berbicara seperti itu, di dalam perikop sebelum perikop 27 ini, diceritakan bahwa Ribka mendengar perbincangan antara Iskak dan Esau. Sehingga Ribka meminta atau menyuruh kepada anaknya yang satu, yaitu Yakub, untuk juga pergi berburu, memburu binatang dan memasaknya. Tujuannya apa? Supaya Yakub juga mendapatkan berkat dari Iskak. Namun bingung, keadaan mereka berdua yang kembar ini antara Esau dan juga Yakub itu tidak sama. Esau memiliki bulu-bulu di tangannya dan juga lehernya. Jadi Yakub bertanya kepada ibunya Ribka. Pertanyaannya demikian, bagaimana mungkin aku akan datang kepada ayah untuk meminta berkat, sementara kakakku Esau itu memiliki bulu di tangan dan juga lehernya. Sedangkan aku tidak memiliki bulu di tangan maupun di leher. Kemudian Ribka mengambilkan baju Esau yang ada bulu anak domba dan memakaikannya kepada Yakub. Dengan cara itu Yakub datang kepada Iskak untuk menghidangkan olahan dari hasil buruan dan meminta berkat. Pada akhirnya ketika Esau datang kepada bapaknya, ia sadar bahwa saudaranya telah merampas berkat yang harusnya diberikan oleh bapaknya kepadanya. Mengetahui hal itu, Esau meminta dengan sangat agar bapaknya memberikan berkat kepadanya. Demikian pintanya. Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dia meminta dengan sangat kepada Iskak supaya berkat itu juga diberikan kepada Esau. Dari sini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya berkat dari orang tua untuk anaknya. Dan kita bisa belajar beberapa hal dari perikop yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, sebagai anak, sebagai anugerah di tengah-tengah keluarga, yang kita dilahirkan sebagai anak dari orang tua kita, itu kita harus sadar bahwa meminta doa kepada orang tua itu penting untuk dilakukan. Meminta doa kepada orang tua itu penting untuk dilakukan. Ketika kita sebagai anak hendak mengambil sebuah keputusan, ketika kita sebagai anak hendak mengambil sebuah langkah di dalam kehidupan kita, kita tentu hendaknya meminta doa, meminta restu, meminta berkat dari orang tua kita. Keputusan dalam hidup itu sebaiknya kita ambil sebagai anak-anak. Itu juga melalui pertimbangan, melalui doa dari orang tua kita. Ketika dalam tantangan hidup yang berat yang kita alami, jangan lupa ada doa orang tua yang senantiasa juga menguatkan kita. Pentingnya doa dari orang tua untuk anak. Sampai-sampai Esau tadi meminta kembali berkat yang lain dari bapaknya, yaitu Iskak. Karena dia tahu bahwa perjalanan hidupnya nanti kalau tanpa restu, tanpa berkat, tanpa doa dari orang tuanya, itu pasti akan beda. Dan itu mengapa berkat penting untuk diminta dari orang tua. Kenyataannya Yakub yang sebetulnya tidak memiliki hak kesulungan, yang tidak memiliki hak untuk diberkati dari bapaknya yaitu Iskak, dia sampai berani menipu daya Iskak dengan berpakaian berbulu supaya terlihat seperti Esau kakaknya. Karena berkat dari orang tua itu sangat penting. Ketika kita dalam tantangan, orang tua melalui doanya menguatkan kita. Contohnya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan saat bingung akan tugas sekolah waktu kita masih kecil. Contohnya saja, misal waktunya menggambar tapi tidak punya pensil warna. Kita akan ngeluh kepada siapa? Ke orang tua.
Ketika PR-PR kita tidak bisa terselesaikan dengan baik, orang yang pertama kita jadikan sebagai tempat keluhan siapa? Orang tua. Ketika memilih sekolah, enaknya mau sekolah di mana? Enaknya nanti kalau di sana orang tuaku begini-begini. Tanya dulu ke orang tua. Kemudian ketika hendak mencari pekerjaan, pasti pertimbangan dari orang tua itu juga ada. Doa, dukungan, berkat dari orang tua kita harapkan. Kepada siapa kita meminta tolong kalau tidak kepada orang tua? Kalau kita boleh melanjutkan syair lagu di awal tadi, di doa ibuku ada namaku disebut. Ada bunyinya yang begini di bait yang berikutnya. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat. Melintas gambar ibuku sewaktu bertelut, kembali sayupku dengar, ada namaku disebut. Jadi ketika si anak di dalam masa yang berat, dikala hidup yang mendesak dan nyaris dia tersesat, dia melintas gambar ibunya, melintas bayangan orang tuanya. Oh ya, aku punya orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberkatiku, supaya aku ini menjadi orang yang kuat, nggak boleh nyerah. Ada orang yang mendukung, yaitu orang tua. Kembali sayupku dengar, ada namaku disebut. Itu menjadi kekuatan tersendiri bagi si anak. Di syair ini kita bisa melihat bahwa ketika kita sebagai anak sedang dalam situasi yang mungkin nggak bisa dialami sendiri, itu kita dikuatkan oleh orang tua. Kita percaya bahwa nama kita selalu dibawa di dalam doa mereka. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, yang kedua, sebagai orang tua, ada kalanya kita marah kepada anak-anak kita. Ada kalanya kita jengkel kepada anak-anak kita. Kalau ini, kita boleh mengingat firman Tuhan pada hari Minggu, tanggal 5 kemarin di pembukaan Pekan Anak, itu ada firman yang mengatakan bahwa orang tua itu sebagai kepanjangan tangan Tuhan, merawat anak-anak, dititipi anak-anak. Dan cara mendidik anak-anak itu tentu tidak mudah. Kalau orang zaman dulu kalau kemarin Pak Yulis mengatakan gini, gitu anak-anak sudah paham kalau itu tandanya orang tuanya sedang marah. Tetapi anak zaman sekarang katanya agak sulit, katanya, tapi semoga anak-anak GKJW Genteng tidak seperti itu. Nah, ketika orang tua ada kalanya marah, ada kalanya jengkel dengan menghadapi kelakuan anak-anak kita, dalam keadaan yang demikian tentu jangan sampai kita sebagai orang tua berkata-kata atau memberikan ucapan dengan sembarangan. Karena ucapan itu adalah doa, terlebih kalau untuk anak kita. Jangan sampai itu yang membuat anak kita atau bahkan kita sebagai orang tua itu menyesal di kemudian hari. Orang tua memiliki peranan yang amat penting dalam perjalanan atau langkah hidup ke depan anak-anak. Jadi doa dan berkat dari orang tua juga jangan sembarangan, jangan pilih kasih, anaknya yang ini terlihatnya lebih rajin. Nah, karena karakter anak juga berbeda, mungkin cara memperlakukannya juga berbeda. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka antara anak dan orang tua itu harus memiliki keterikatan hubungan, harus memiliki sebuah keterikatan hubungan, dan melalui keterikatan hubungan itu, kalaupun anaknya sedang jauh, misal, itu orang tua pasti tidak akan lupa untuk mendoakan. Ya, khusus bagi anak-anak di usia yang masih di jenjang anak dan remaja ya, tolong diingat, nanti ketika kalian jauh, orang tua kalian itu pasti tidak akan melupakan, pasti akan senantiasa diingat, pasti akan senantiasa di dalam doanya itu nama kalian disebut. Walaupun anaknya sedang jarang sekali menelpon nanti ya, kalau misalnya yang terus kemudian kos, anaknya jarang sekali menelpon, tetapi orang tua sekalipun anaknya demikian, tentu tidak akan melupakan kita, selalu didoakan, selalu diharapkan yang terbaik
dimintakan kepada Tuhan. Keterikatan antara anak dan orang tua menciptakan hubungan yang luar biasa. Batin itu kalau ikatannya memang sudah bagus, antara anak dan orang tua selalu terkoneksi, sekalipun sedang berjauhan. Biasanya kalau anaknya sakit tapi tidak bilang gitu ya, kalau sedang jauh, itu pasti orang tua juga akan bisa merasakan, oh anakku kenapa ya, kok perasaannya tidak enak. Apalagi seorang ibu, biasanya seperti itu. Kalau ayah sih pasti merasa, tapi tidak gampang untuk mengungkapkan. Tapi kita tentu tahu sebagai orang tua, baik ayah, baik ibu, itu memiliki keterikatan batin. Dan keterikatan batin, keterikatan hubungan itu sangat penting antara orang tua dan anak. Bahkan doa dan pengajaran diberikan akan selalu terkenang, sekalipun anak dan orang tua itu tidak selalu bersama. Kita sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, tentu tidak akan bisa selalu bersama-sama. Di dalam satu keluarga tentu ada jarak yang mungkin akan kita alami nanti, tetapi melalui keterikatan hubungan, itu tidak akan memutuskan hubungan, tidak akan memutuskan sebuah doa dan berkat dari orang tua untuk anak-anak. Dan mari kita sebagai orang tua tetap menjadi rumah bagi anak-anak kita. Mari anak-anak juga kita tetap mengingat bahwa orang tua itu adalah tempat kita meminta doa dan juga berteduh. Kiranya Tuhan memampukan kita, baik kita sebagai anak dan juga sebagai orang tua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak dan remaja GKJW Jemaat Genteng dengan judul Aku Anak GKJW, dan persembahan pujian juga dari anak Marsha dengan judul lagu Tetap Setia.
kita bersama-sama mengungkapkan ungkapan syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil. Kita akan nyanyikan bait pertama sampai dengan ketiga. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa melakukan ibadah bersama keluarga kami masing-masing. Saat ini kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi virus corona. Tuhan berkati dan lindungan para pengambil kebijakan, berkati kami sebagai petugas kesehatan dan sebagai masyarakat. Berilah kekuatan kepada kami untuk berupaya memutus rantai penyebaran virus ini. Pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman dan keluarga GKJW Genteng yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka dari sakit yang sedang dialaminya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami, jika mereka kesehatan, rezeki dalam bekerja. Karena kami sebagai anak masih sangat membutuhkan orang tua kami. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah setiap proses pendidikan yang sedang kami lakukan. Biarlah melalui ini semua kami boleh mempersiapkan masa depan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai wujud ungkapan syukur kami atas segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Semoga persembahan ini dapat dikelola untuk pelayanan dalam kami bergereja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak kita undur dari peribadatan keluarga kita pada saat ini dengan kita tetap mengingat senantiasa belajar untuk memiliki keterikatan antar keluarga kepada anak-anak, antar anak-anak dan orang tua itu melalui doa dan berkat yang baik yang kita berikan kepada anak-anak. Dan mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 38, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan.
kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa membersamai dan memberkati kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.